Ada 6 pemeriksaan yang dilakukan dalam pemeriksaan kesehatan tahap pertama plus 1 pendalaman. Nah, apa saja itu akan saya jelaskan dalam video ini. Namun sebelumnya, bagi para sobat sekalian yang belum ikuti atau belum follow akun ini, silakan ikuti akun ini. Kemudian silakan like dan share video ini. Dan juga apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke pemeriksaan dalam pemeriksaan kesehatan tahap pertama ini apa saja. Oke, yang pertama itu adalah pemeriksaan tinggi dan berat badan. Nah, di pemeriksaan tinggi dan berat badan ini biasanya ya, jadi masing-masing Polda tergantung. Itu untuk tinggi badan digunakan ukuran tinggi badan atau tinggi badan yang sudah diukur di Polres biasanya. Kemudian berat badan lah di Polda. Nah, di Polda itu akan diukur berat badannya berdasarkan tinggi badan yang sudah diukur di Polres. Namun ada juga mungkin Polda yang melakukan ukur ulang untuk tinggi badan. Nah, biasanya untuk menentukan berat badan itu dari tinggi badan dikurangi 110 itu pada umumnya. Tapi itu sudah termasuk ideal ya. Lebih biasanya ringnya berapa Pak? Nah, untuk ringnya itu biasanya dari 110 ulangi dari tinggi badan dikurangi 110. Nah, dari hasilnya itu dikurangi 5, kemudian plus 5 itulah ringnya. Contohnya misalnya tinggi badan 175 cm dikurangi 110, jadi berat badannya itu 65 kg. Nah, untuk ringnya adalah 65 kurang 5, 60. 65 tambah 5 jadinya 70. Jadi ringnya adalah 60 sampai 70 kg. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau mencari aman itu adalah tinggi badan dikurangi 110. 175 tinggi badannya, kemudian dikurangi 110 jadinya 65 kg. Ya, nah, itu untuk tinggi badan. Kemudian lanjut untuk pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan di gigi. Nah, pemeriksaan gigi itu banyak hal yang diperiksa. Ya, lebih lengkapnya nanti para sobat silakan untuk check up ya. Nah, ada giginya misalnya yang cek apakah ada berlubang, kemudian ada renggang atau posisinya tidak bagus, tidak sesuai dengan yang diharapkan, kemudian ada karang gigi dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya ada pemeriksaan THT. Telinga, hidung, tenggorokan. Nah, telinganya apakah kotor, itu silakan dibersihkan terlebih dahulu sebelum dites. Kemudian telinga, hidung. Nah, di hidung juga diperiksa ya para sobat sekalian, dan tenggorokan. Nah, tenggorokan tuh bisa dilihat mungkin amandelnya dan lain sebagainya ya. Kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan mata ya, pemeriksaan mata. Nah, di pemeriksaan mata ini ada 2 item yang diperiksa ya, yaitu buta warna. Kemudian ada visus. Nah, buta warna ini biasanya diberikan buta warna yang lengkap ya. Ada 30-an plate, kurang lebih 36 atau 38 plate. Nah, itu diberikan. Biasanya diberikan diperlihatkan itu dalam hitungan detik, cepat ya. Jadi makanya untuk melihat orang ini buta warna atau tidak. Jadi para sobat sekalian silakan setiap dibuka harap diucapkan dengan cepat. Kemudian selain itu di buta warna itu ada di plate-nya itu angka dan alur. Nah, alur biasanya diminta untuk menunjukkan alurnya kemana. Nah, ada juga itu tidak tampak. Nah, kalau memang tidak tampak, disampaikan saja tidak tampak di buta warna tersebut. Nah, kemudian di mata juga ada visus. Nah, visus itu biasanya para sobat sekalian diminta untuk membaca dengan jarak kurang lebih 6 meter dari papan itu adalah angka dan huruf. Nah, dari besar ke kecil itu akan diminta untuk menyebutkan angka atau huruf yang ditunjuk oleh panitia. Nah, di situ para sobat sekalian diberikan jarak 6 meter. Nah, sebelum itu juga akan dicek matanya. Jadi diminta untuk melihat kanan kiri atas bawah. Jadi biasanya untuk mengecek apakah para sobat sekalian menggunakan kontak lens atau tidak. Nah, juga saya sudah beberapa kali lihat di beberapa media sosial untuk mengatasi buta warna biasanya itu ada menyarankan ada kontak lens yang untuk menangani itu, kalau nggak salah yang warna merah atau gimana. Namun ingat, dalam pemeriksaan mata ini juga akan dicek ya kontak lensnya, jadi hati-hati jangan gunakan itu. Nah, setelah itu jadi yang tadi sudah tinggi berat badan, kemudian ada gigi, THT, mata, dan yang berikutnya adalah tensi dan nadi. Nah, di tensi dan nadi ini biasanya terutama bagi para sobat sekalian yang mungkin grogi atau dagdikduk saat pemeriksaan atau tes kesehatan ini, biasanya ada yang tensinya tinggi atau tensinya rendah. Nah, apabila tensinya tinggi akan diminta untuk rebahan sebentar, jadi diberikan kesempatan
Tidak ujuk-ujuk langsung ada catatan. Biasanya ya dikasih kesempatan, misalnya tensinya tinggi dikasih rebahan sebentar. Kalau tensinya rendah diminta untuk lari-lari kecil. Nah, habis itu akan diukur ulang kembali untuk tensi dan nadinya. Nah, setelah tensi dan nadi tadi udah tinggi berat badan, gigi, THT, mata, kemudian tensi dan nadi. Nah, yang keenam itu adalah pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik itu apa? Jadi pemeriksaan yang dilakukan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, itu apa saja diperiksa itu semua. Kemudian biasanya itu berkelompok ya, 10 atau 20, 30 orang masuk ke suatu ruangan. Laki-laki atau perempuan itu terpisah ya, laki-laki terpisah, perempuan terpisah, jadi sekitar 20-30 orang masuk ke ruangan. Nah, di situ diperiksa semuanya, baik itu dari kaki, O atau X, kemudian ada bekas luka, bekas operasi berapa sentimeter, kemudian ada ambeien, itu diperiksa juga, parikokel itu diperiksa juga. Kemudian mungkin ada yang bertanya, apakah di sana diminta untuk melepaskan pakaian? Ya, betul, diminta untuk melepaskan pakaian untuk memeriksa seluruh bagian badan kalian, apakah ada hal-hal yang mungkin mempengaruhi dalam kesehatan para sobat sekalian. Nah, itu sudah keenam. Nah, setelah melakukan tes fisik, itu terakhir ada yang namanya pendalaman. Nah, pendalaman itu apa? Jadi pendalaman, jadi para sobat sekalian yang ada catatan-catatan itu akan dilihat kembali. Misal contoh, ada yang buta warna, dicek lagi orang itu, dicek, didalami lagi apakah betul. Nah, yang memeriksa ini biasanya ketua tim, Katim atau Kabid Dokes dan lain sebagainya. Nah, situ akan memeriksa ulang kembali, kemudian termasuk pengawas ya, biasanya dari ID. ID juga ikut dalam pemeriksaan kesehatan tahap pertama ini. Nah, biasanya didampingi juga. Nah, dilihat, misal contoh buta warna, dicek lagi apakah benar buta warna. Kemudian apabila kakinya X atau O melebihi dari batas toleransi, akan dicek juga lagi di pendalaman ini. Jadi, semua itu akan dicek kembali di pendalaman. Jadi, tidak ujuk-ujuk dari hasil itu udah dianggap clear, namun akan didalami kembali. Biasanya dipanggil lagi dokter tersebut. Misalnya ada masalah pada gigi, jadi panggil lagi dokter giginya kenapa dan dilihat sebagainya, akhir dicek ulang dan memang benar, jadi ada catatan jadi untuk para sobat sekalian. Nah, setelah itu untuk para sobat sekalian ketahui, dalam tes kesehatan tahap pertama ini Polri biasanya hari itu tes langsung pengumuman. Jadi para sobat sekalian setelah melakukan pendalaman akan diminta untuk beristirahat sejenak karena akan dinilai, dikalkulasi atau digabungkan seluruh nilainya itu, kemudian akan diumumkan. Jadi yang tes masih berjalan, yang sudah selesai menunggu sebentar dan akan masuk kembali ke ruangan dan dibacakan hasilnya. Jadi itu semua berjalan ya, dari tes berjalan, kemudian habis itu istirahat sebentar, masuk lagi untuk dengarkan pengumuman. Ada yang dengarkan pengumuman, ada yang tes lagi. Jadi semua berjalan. Hari itu tes dan hari itu langsung pengumuman. Jadi untuk para sobat sekalian ketahui seperti itu. Nah, dalam pemeriksaan tes kesehatan tahap pertama ini juga biasanya dilakukan pengkodingan dalam artian yang dipakai untuk tes itu bukan dari nomor peserta yang dapat di Polres, tapi akan diacak kembali nomornya dan kalian akan tes itu bukan dengan teman-teman yang sesuai urutan dari nomor ujian tersebut, bisa bergabung dengan teman-teman dari Polres lain. Jadi diacak posisinya, jadi supaya tidak diketahui itu nomor ujian nomor berapa. Jadi itu kurang lebih untuk tes kesehatan. Jadi apabila ada yang ingin tanyakan, silakan ketik di kolom komentar. Kemudian bagi yang belum ikuti atau follow akun ini, silakan follow akun ini ya. Like videonya dan share juga ke teman-temannya. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. 813. Semoga sukses.